Selamat malam Bapak Ibu semua. Malam hari ini kita akan belajar dari DI, Discipleship Evangelism, level 1, pelajaran ke-12, berjudul Integritas Firman Allah. Sebelumnya kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Malam hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang ditaburkan di tanah hati kami itu ditaburkan di tanah hati yang baik, dan itu akan tertanam, bertumbuh, dan berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang menolong kami, mengajar kami semua, dan malam hari ini kami memperoleh berkat yang dari Engkau langsung Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kalau bicara soal integritas firman Allah, kita bicara dari Markus pasal 4. Di Markus pasal 4 ini adalah ini pasal yang sangat luar biasa. Kita bisa bandingkan Markus 4 ini dengan Matius 13 dan Lukas 8. Ini supaya kita bisa memperoleh gambaran yang lengkap ya. Jadi ada beberapa perumpamaan, tapi yang paling utama adalah perumpamaan tentang penabur yang menabur benih. Nah, di dalam Markus 4 ayat 26 tertulis, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Jadi ingat, ayat 14 ini berbicara soal benih. Nah, benih kita tahu adalah firman, dan tanah itu adalah hati. Ya, jadi ada benih, ada tanah. Benih itu gunanya untuk ditabur. Ya, tapi ada banyak orang yang dulu kalau saya lihat banyak orang ambil firman Tuhan itu, ayat-ayatnya ditulis, ada yang masukin ke tembok, ada yang masukin ke tanah, betul-betul ditanam di tanah, di mana-mana ya, bahkan di mobil ditaruh, dimasukin di botol. Nah, itu sebenarnya tidak akan memberi efek apa-apa, karena firman itu harusnya ditabur di dalam tanah hati kita. Nah, ini perumpamaan ini selalu Yesus katakan, bercerita soal seorang petani ya, tapi ini bukan sebagai kita untuk jadi petani sebenarnya, tapi ini untuk lebih gampang kita bisa mendapat pengertian. Nah, di ayat 27 berkata, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mulai mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya nggak diketahui orang. Ya, ini merupakan satu yang penting ya. Ayat ini berkata bahwa orang tidak ngerti bagaimana benih itu bertumbuh. Ya, dia akan pasti bertumbuh. Jadi kita nggak perlu cari tahu sebenarnya firman Tuhan itu bagaimana hasilnya. Tugas kita adalah cuma nabur benih, taruh di dalam hati kita. Ya, bagaimana caranya? Ya, caranya ya dengan merenungkan firman Tuhan. Jadi menabur itu artinya kita mengambil, kita membaca ayat firman Tuhan, kita mulai renungkan. Nah, bagaimana cara merenungkan? Sebenarnya ada pelajaran tersendiri ya, tapi sedikit saja saya bagikan. Cara merenungkan firman Tuhan itu kalau di Yosua 1 ayat 8 berkata bahwa haruslah engkau mulai memperkatakan firman itu, dan renungkan itu siang dan malam. Jadi sebenarnya pada saat kata merenungkan itu berasal dari kata hagah, bahasa Ibraninya ya. Bila kata haga ini berarti bahwa kita mulai menggumam, mulai apa istilahnya ya, mulai berkata-kata. Ya, jadi ketika kita mulai bilang, oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh, kita mulai baca, kita mulai membayangkan, mengimajinasikan, itu sebenarnya kita sementara menabur benih di dalam hati kita. Dan itu kemudian tiba-tiba kita bisa sampai pada tahap di mana kita bisa mulai menggumam dengan sendirinya. Bilur-bilur Yesus betul-betul menyembuhkan saya, bilur-bilur Yesus. Dan kita bisa berkata-kata seperti itu. Dan ingat, di Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Ketika kita ngomong, itu firman Kristus. Jadi kita dengar dan jadi imannya timbul. Jadi ini hal yang luar biasa. Nah, jadi ada beberapa orang berkata bahwa saya nggak ngerti apa yang sementara dibicarakan ini, bagaimana firman Allah itu bisa mengubah seseorang. Bagaimana
hanya dengan mengambil benih, mengambil firman, terus kemudian tiba-tiba orang berubah. Nah, pengalaman saya umur 38 tahun, saya waktu itu baca satu firman Tuhan tentang orang lumpuh yang ada di pinggir kolam. Bapak Ibu tahu ya cerita ini ya, di kolam Bethesda ya. Jadi di situ dia lumpuh selama 38 tahun. Waktu itu umur saya percis 38 tahun. Jadi saya pikir saya seperti orang itu, lumpuh itu. Dan saya lagi nunggu kolam itu digoncangkan seperti itu. Di situ saya lahir baru. Di situ saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Jadi saya menerima kebenaran firman Tuhan bahwa ya dia sudah ada sebenarnya, sedang sementara berdiri di hadapan saya, tapi sayanya yang nggak tahu. Saya nggak sadar selama ini. Ya, saya lahir dalam keluarga Kristen, besar di keluarga Kristen, tapi cuma beragama. Jadi tidak betul-betul tahu siapa Tuhan, tidak betul-betul mengenal dia. Ya, sampai kemudian setelah dari usia 38 tahun itu, saya mulai ambil firman Tuhan, dan firman Tuhan yang betul-betul, ada beberapa firman Tuhan yang jadi favorit saya dalam hidup saya. Itu yang pertama, Matius 6 ayat 33, berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Itu benar-benar saya bisa tabur itu bertahun-tahun. Dan sekarang jadi kayak pohon duren besar. Wow. Haleluya. Ya, setelah 20 tahun itu jadi pohon duren yang besar. Saya bisa mulai memetik buahnya. Apa yang ditambahkan betul-betul ditambahin. Ya, jadi bagaimana caranya nggak tahu. Ya, hanya menabur benih aja. Ya, masalahnya orang kalau misalnya mulai ambil benih firman, terus dia mulai tabur, mulai istilahnya memikirkan, mulai membayangkan, mulai mengimajinasikan, tapi kemudian besok dia nggak ketemu hasilnya, terus dia mulai bongkar-bongkar tanahnya, dia ambil bijinya. Ini kenapa ya? Kok ini nggak berhasil ya? Terus dia taruh lagi, dia tanam lagi. Ya, dia malam dia tidur, dia bangun besok pagi, ini kok nggak bertumbuh. Dikorek-korek lagi, diambil lagi benihnya, diperhatikan lagi. Kok kenapa ini benihnya nggak bertumbuh ya? Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan benih ini? Ya, benih ini nggak akan bertumbuh karena tiap hari dikorek-korek, diambil-ambil. Jadi orang Kristen kebanyakan anak Tuhan seperti itu. Mereka ambil satu firman, mereka percaya bahwa bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Tetapi kemudian ketika simptomnya masih ada, gejala-gejala yang masih ada, mereka pikir firmannya nggak berhasil. Jadi mereka pertanyakan, kok saya sudah ambil firman, kenapa firmannya nggak berhasil? Jadi kemudian itu sama seperti orang yang kemudian gali-gali tanah, ambil lagi satu benih, ya memperhatikan lagi, mempertanyakan, dan ya hasilnya apa? Ya tidak ada hasil. Jadi tidak heran kenapa ada orang bertanya, kok nggak berhasil ya dalam hidup saya. Bukan firmannya yang nggak berhasil, firman pasti selalu berhasil. Karena di Markus 4 ini berkata bahwa dia benih, ya bagaimana cara bertumbuhnya tidak tahu. Pasti bertumbuh, pasti mulai akan mengeluarkan bulirnya, kemudian batang-batangnya, daunnya, kemudian baru terakhir buahnya. Nah, anak-anak Tuhan harusnya mencampur benih ini dengan iman. Betul-betul bagaimana caranya? Ya tadi saya bilang kita mulai mengimajinasikan, mulai berpikirkan, mulai bergumam, kemudian kita bisa mulai mendengar firman Kristus itu, dan tiba-tiba benih itu betul-betul ada hasilnya, ada buahnya. Ya, jadi saya bilang tadi, saya sudah tanam, sudah tabur benih firman Tuhan ini, dan orang-orang datang ke saya, kok di saya nggak berhasil? Ya, kamu nanamnya berapa lama? Ya, sama seperti mungkin kita nanam toge, mungkin semalam langsung keluar, tapi cuma toge, ya dicabut nggak ada akarnya. Beda dengan kita menanam satu pohon duren, atau pohon yang betul-betul yang akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa ya. Ya, jadi ayat 28 berkata, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Bumi atau tanah itu memang diciptakan untuk apa? Untuk mengerami, untuk menginkubasi benih. Jadi hati kita memang betul-betul ditujukan untuk firman, betul-betul untuk kebenaran firman.
hati kita perlu dijaga. Firman Tuhan berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana cara kita menjaga? Saya selalu bilang, pernah pergi ke penjara nggak? Pernah pelayanan ya, ke penjara maksudnya bukan pernah di penjara. Ya, pernah pelayanan ke penjara. Kalau saya pernah pelayanan ke penjara di daerah Tangerang, begitu mau masuk, kita diperiksa, nggak boleh bawa apa-apa masuk. Jadi betul-betul cuma diri sendiri yang boleh masuk. Begitu juga dengan keluar, kita nggak diperiksa lagi, nggak boleh bawa apa-apa dari dalam. Jadi masuk dan keluar, kita betul-betul dijaga. Nah, sama seperti itu. Jadi sama seperti orang menjaga penjara, kita jaga hati kita. Supaya jangan ada benih yang lain yang masuk di dalam hati kita. Nah, karena selain perumpamaan tentang benih ini, ada juga perumpamaan yang lain, ada musuh juga menabur benih. Ya, yang ditabur adalah ilalang. Ya, tapi kemudian nanti akan ketahuan dari hasilnya, dari buahnya. Ya, firman Tuhan juga berkata bahwa dari buahnya akan ketahuan, akan kelihatan apakah ini benar-benar anak Tuhan, orang Kristen yang penuh kasih. Buah itu akan keluar dengan sendirinya. Buah tidak perlu dipaksa. Pernah lihat pohon duren mengerang untuk keluarin buahnya? Baru keluar durennya, terus berduri-berduri lagi. Ya enggak ya, pohon duren itu akan pelan-pelan, dia akan mulai keluar, ya pasti akan keluar buahnya, dan kemudian makin lama makin besar. Ya, kenapa saya suka ngomong duren? Karena saya suka sekali duren sih. Ya. Jadi firman Allah ini ditanam di dalam hati kita, itu seperti benih ya. Ya, kita nggak bisa hanya dengan memegang Alkitab atau handphone kudus. Sekarang banyak yang punya handphone kudus. Ya, di dalamnya ada Alkitab. Tidak cuma perlu pegang seperti itu terus nggak ngapa-ngapain, itu tidak akan membawa hasil. Ya, atau Alkitab ditaruh di bawah bantal. Ya, seringkali juga dulu ya, kalau saya di kampung, orang taruh Alkitabnya di dalam peti mati. Pada saat orang mau dikubur, ditaruh Alkitabnya. Saya bilang sayang sekali. Itu bukan untuk orang mati, tapi untuk orang hidup. Tidak ada gunanya buat orang yang mati. Ya, jadi kita perlu taruh itu di dalam hati kita. Ya, artinya Alkitab itu kita perlu baca, kita perlu renungkan ya. Nah, ini dikatakan bahwa mulai keluar tangkainya, kemudian bulirnya, kemudian ada keluar butir-butir penuh dengan buahnya ya di dalamnya. Jadi ini menandakan sebenarnya ada beberapa tahapan di dalam kehidupan kekristenan kita. Jadi ada satu langkah-langkah untuk mencapai pertumbuhan dan kematangan atau kedewasaan. Nah, kita tahu bahwa kalau kita manusia roh, kita yang lahir baru, kita tahu bahwa roh kita adalah sudah sempurna. Ya, sudah dewasa, sudah kudus, suci, dibenarkan, dikuduskan, tidak perlu apa-apa lagi sebenarnya dengan roh kita. Ya, yang bagian kita yang perlu adalah jiwa kita. Jadi kalau tadi dibicarakan tentang hati, kita perlu tahu hati itu ada dua bagian ya. Ada bagian roh dan ada bagian jiwanya. Di bagian rohnya sudah sempurna, kalau kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini sudah tidak perlu apa-apa lagi. Bagian jiwanya yang punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini yang harus dibaharui dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan perlu kita baca supaya kita bisa menyadari betul-betul siapa kita dalam Kristus, apa yang sudah Tuhan depositkan di dalam roh kita. Dan itu bisa ditarik keluar, kita menyadarinya, dan itu bisa termanifestasi dalam tubuh kita, jasmani kita. Jadi kita kemana-mana, orang akan lihat, waduh, ada Kristus, ada Kristus, ada Kristus. Ya, Bapak Ibu, di dalamnya ada Kristus yang keluar. Amin. Ya, jangan sampai Bapak Ibu pergi kemana-mana orang bilang, awas ada setan, awas. Horor, orangnya horor. Ya, karena apa yang kita tabur, apa yang kita tanam itu pasti akan berbuah suatu saat. Ya, entah itu firman, entah itu ilalang. Ya, ini berlaku sama sebenarnya ya. Tapi di sini kita tahu bahwa yang kita tabur adalah benih firman Tuhan ya. Jadi dari situ akan timbul pengharapan, dan mulai itu muncul iman, dan kemudian akan ada hasilnya. Ya, kita tahu orang benar hidup oleh iman. Iman itu dari mana? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman Kristus dari mana? Firman Kristus yang kita baca,
yang kita renungkan setiap hari. Jadi ya bolak-balik kemana-mana firman aja, firman Tuhan ya. Nah, kita tidak mungkin mencapai 1000 kilometer berlari kenceng itu dalam sekejap kalau kita nggak mau ambil satu step, satu langkah. Jadi kalau Bapak Ibu mau hidupnya berubah, sekarang ya belum terlambat. Yang hanya perlu kita lakukan apa? Ambil firman, ambil benih firman dan tabur di dalam hati kita. Ya, saya selalu bilang kepada orang-orang, kita perlu mengambil benih firman dan kita tabur dulu dalam hati kita. Ya, jangan kalau misalnya kita dengar khotbah di gereja misalnya ya, terus kita bisa bilang begini, wah, firman ini cocok sekali untuk si A, firman ini cocok sekali untuk si B, harusnya dia dengar nih sekarang nih. Ya, kita seringkali berpikir bahwa harusnya hamba Tuhan ini ngomong pada saat ada si A atau si B ini nih duduk nih di sini nih. Padahal sebenarnya bukan begitu. Firman itu adalah untuk kita dulu sendiri. Kita ambil buat siapa? Buat diri kita. Jadi jangan dulu kasih ke orang-orang. Ya kita tabur dulu sebanyak-banyaknya. Baru setelah itu berhasil, ada buahnya, dari buahnya orang akan tahu, baru kita bisa bagikan kepada banyak orang. Ya jadi firman itu kembali lagi untuk diri kita sendiri ya. Nah, firman Tuhan juga berkata bahwa firman itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Firman bukan untuk nyenterin muka orang. Sering kita pakai firman tuh nyenterin muka orang. Kalau kita nyenterin muka orang dengan firman Tuhan, orang bilang silau men. Nanti orang akan waduh, kita jangan pakai firman Tuhan untuk center muka orang. Itu untuk kaki kita, terang bagi jalan kita ya, supaya kita bisa berhasil. Firman Tuhan katakan supaya hidupmu berhasil dan beruntung. Amin. Jadi firman Allah harus ditanam terlebih dahulu dalam hati kita. Pertumbuhannya akan terjadi secara bertahap. Bagaimana caranya? Nggak tahu. Tapi nggak usah ditanya-tanya. Bagaimana caranya bilur Yesus menyembuhkan saya? Saya hanya cuma perlu percaya saja bahwa bilur-bilur Yesus betul-betul menyembuhkan. Dan ketika kita mulai merenungkan, saya bilang 10 tahun, 15 tahun yang lalu ketika saya terima firman Tuhan ini bahwa bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan saya, sampai sekarang saya bilang saya tidak pernah sakit lagi. Bukan nggak pernah diserang sakit, Bapak Ibu. Pernah beberapa kali karena kesalahan saya, karena mungkin kelalaian saya, kerja terlalu capek, nggak istirahat, lupa makan, dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya karena kitanya sendiri ya, bukan karena Tuhan yang mengizinkan ya. Ya, tapi karena kelalaian kita. Nah, karena kelalaian kita sempat mau diserang flu atau batuk seperti itu. Tapi begitu sudah mau diserang seperti itu, saya bisa mulai membayangkan, mengimajinasikan ada salib, ada Yesus, dan kemudian saya ingat firman Tuhan berkata bahwa semua sakit penyakit saya ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Jadi saya bisa melihat secara roh sakit penyakit itu, gejala-gejala apapun itu tiba-tiba terangkat dan ada di atas kayu salib. Dan pada saat itu saya bisa bilang ini semua gejala flu, gejala batuk apapun ini pergi dalam nama Yesus di atas kayu salib. Dan seketika itu juga sembuh. Puji Tuhan. Jadi ketika saya bisa mulai membayangkan seperti itu, ya bisa sembuh. Ya, jadi jangan tunggu, jangan di-entertain. Ya, seringkali kita banyak entertain. Kalau sudah mulai sakit seperti ini yang dalam tanda petik biasa-biasa, kita mulai merasanya, wah, apa kata dunia ya? Apa kata Google? Atau ya udahlah, saya ke Indomaret sebentar, saya beli inilah Panadol, apa kek. Ya, kenapa kita tidak mulai coba dengan firman? Ya, ambil firman dulu, tabur. Jangan sampai nanti pada suatu ketika seseorang mengalami sakit yang berat, baru mulai ambil firman, baru mulai tanam dalam hatinya. Terlambat nantinya. Prosesnya adu cepetan, perlombaan. Ya, sakitnya lebih berat daripada firman yang baru ditanam, baru ditabur. Ya, itu pada saat-saat tersebut kita perlu namanya mujizat. Betul-betul perlu mujizat. Ya. Karena ya saya cuma bilang hanya orang gila, hanya petani gila yang tidak pernah menabur tapi mau ada hasilnya. Betul ya? Jadi kita nggak mungkin
mau menuai sesuatu tapi kita nggak pernah menabur. Ya, jadi kalau kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah iya dan amin, kita mulai menabur kebenaran firman Tuhan itu hari demi hari, ya pasti kita akan menuai hasilnya. Ya, jadi saya penuhi dulu dengan kebenaran, dengan firman Tuhan, baru saya bisa sampaikan, baru saya bisa bagikan ke orang-orang. Nah, paling gampang saya tabur pagi-pagi hari. Pada saat bangun pagi, ya mungkin ke toilet sebentar, kemudian depan cermin saya mulai ngomong tuh firman Tuhan tentang siapa saya di dalam Kristus. Ya, jadi ketika saya bilang, Dovi, kamu orang yang diberkati, sepanjang hari ini kamu kuat, sepanjang hari ini kamu akan menyampaikan kabar baik pada banyak orang, hari demi hari kamu akan alami kelimpahan yang dari Tuhan, dan dari kelimpahan itu kamu akan melayani banyak orang. Itu yang terjadi. Nah, makanya sampai tengah malam pun saya kalau diminta untuk bicara, saya bisa bicara. Mungkin Bapak Ibu yang akan ngantuk tidur. Haleluya. Oke, jadi ayat berikutnya berkata, apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Jadi ada tahapan-tahapan, pada akhirnya ada waktu untuk ada satu keberhasilan dari firman Tuhan itu. Ya, jadi kita percaya bahwa firman itu hanya perlu kita tabur, ya. Tabur saja yang banyak dalam hati kita. Nah, di ayat 35 berkata, pada hari itu setelah hari petang, Yesus berkata pada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Nah, pada saat mereka bertolak ke seberang, kita tahu cerita ini bagus banget. Yesus ngapain? Tertidur. Dia tidur karena kecapean, karena dia betul-betul manusia, ya. Nah, angin ribut datang. Padahal Yesus barusan kasih tahu perumpamaan-perumpamaan yang bagus, kasih tahu firman Tuhan yang luar biasa. Ini saatnya sesuatu yang wow buat para murid-muridnya. Yesus sementara tertidur dan hampir tenggelam kapal mereka bangunin Yesus. Pada saat mereka bangunin Yesus, ingat Bapak Ibu, Yesus ngajak murid-muridnya ngapain? Mari kita ke seberang. Artinya apa? Kalau Yesus yang ngajak, pasti ada satu kepastian. Kalau dia bilang, mari kita ke seberang, akhirnya nyampe ke seberang. Dia nggak ngomong, mari kita ke danau dan tenggelam sama-sama di tengah laut. Enggak, dia nggak ngomong seperti itu. Dia bilang, mari kita ke seberang. Jadi, dia pergi ke seberang, dan apa yang terjadi? Murid-muridnya bangunin dia pada saat angin ribut. Mereka bilang, Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Dengan kata lain, mereka kan bilang begini, Tuhan tolong dong, lakukan sesuatu. Nah, berapa banyak dari kita juga setelah kita tabur firman Tuhan, kita sudah percaya firman Tuhan, kita masih bilang, Tuhan tolong dong, lakukan sesuatu. Dengan firman yang sudah saya tabur dalam hati saya. Seringkali saya nggak tahu apakah ini sesuatu yang kebiasaan orang-orang, tapi berapa banyak dari kita sering mendengar, ya. Kita sudah berdoa. Kita sudah beriman, kita sudah ambil firman Tuhan. Tapi kemudian kita bilang, Tuhan tolong dong, lakukan sesuatu nih. Urgent banget nih. Wah, saya perlu uang segini banyak atau apalah, ya. Ya, seringkali kita bilang masalah orang karena masalah uang, ya. Ya, nggak peduli orang kaya, orang miskin, semua punya masalah uang. Betul? Cuma skalanya aja mungkin yang berbeda. Ya, pengusaha besar, dia perlu dana yang lebih besar lagi. Punya masalah yang lebih besar lagi, ya. Tapi pada saat seperti ini, pada saat murid-murid berkata seperti itu, Yesus nggak menjawab, oh ya oke deh, mana gayungnya, sini saya bantuin untuk untuk ambil air, untuk keluarin airnya. Ya, dia nggak ngomong seperti itu. Tapi apa yang Yesus katakan di sini? Ya, Yesus katakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi ini sesuatu perkataan yang luar biasa. Dia selalu bilang, mengapa kamu selalu campur kepercayaan kamu? Kita tahu bahwa sebenarnya kita nggak punya masalah dengan iman. Ya, iman itu sudah diberikan kepada kita. Masalah yang kita punya sekarang adalah masalah ketidakpercayaan yang lebih besar daripada kepercayaan. Ya, kita punya percaya. Saya selalu membayangkan ada satu kereta, ada dua kuda putih yang bilang, oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Sebenarnya kereta ini sementara bergerak ke arah
manifestasi kesembuhan. Tapi ada 2 kuda hitam di sebelah yang ngomong bahwa, aduh enggak, simptomnya masih ada nih. Masih berasa begini-begini nih badannya. Ini sementara menarik ke sana, ketidakpercayaan. Jadi kalau 2 ini kuda tarik-menarik kemana? Ya nggak akan kemana-mana. Makanya hasilnya nggak ada. Ya firman Tuhan berkata bahwa orang yang mendua hati tidak akan mendapat apa-apa. Tidak akan mendapat hasil. Artinya 2 hati itu ya, satu dia percaya, satu dia tidak percaya. Dia sementara percaya, sementara juga tidak percaya. Ya Bapak Ibu tahu waktu Petrus berjalan di atas air, tahu ya ceritanya ya. Waktu itu Yesus tidak ada di perahu sama seperti sekarang. Waktu itu Yesus sementara berdoa jam 3 malam, begitu angin topan badai juga, murid-murid ketakutan, tapi mereka lihat ada orang berjalan di atas air. Dan mereka bilang hantu. Tapi kemudian Petrus mengenal. Dan Petrus bilang, Tuhan kalau itu engkau suruh aku datang. Dan Yesus bilang, datanglah. Ingat, hanya perlu 1 firman Tuhan saja. Datanglah. Petrus kita tahu seorang yang nelayan, nggak perlu dikasih hukum Archimedes. Dia kalau dia keluar dari dari perahu pasti akan tenggelam, ya. Jadi dia nelayan, tapi ketika dia dengar Yesus katakan datanglah, dia keluar dari perahu, dia berjalan di atas air, luar biasa sekali. Begitu 1 firman, imannya timbul, boom, meledak, dan dia bisa keluar, dia bisa berjalan. Nah, masalahnya dia mulai melihat ke kiri, melihat ke kanan. Alkitab bahasa Inggris bilang dia melihat boisterous wind atau angin berputar, angin puting beliung. Mengerikan ya kalau dia melihat angin begitu. Ketika dia mulai mengalihkan pandangannya kepada angin tersebut, dia mulai tenggelam. Dan dia berkata, Tuhan tolong aku. Yesus ambil tangannya dan Yesus pegang tangannya. Dan di salah satu Alkitab versi, saya lupa versinya apa, tapi itu berkata bahwa, oh kamu yang sudah punya iman kecil yang bisa bikin kamu berjalan di atas air, kenapa kamu campur dengan ketakutan? Masalahnya, Petrus sementara beriman, sementara tidak beriman. Sementara percaya, tapi sementara juga tidak percaya. Jadi di sini kita belajar bahwa ketika kita betul-betul percaya, jangan dicampur apa-apa. Saya selalu mengibaratkan itu seperti 10 apel dalam satu keranjang. 5 apelnya ada labelnya percaya. 5 apel yang lain berkata tidak percaya, kurang percaya, bimbang, takut, ragu. Ini keranjang apel ini namanya apa? Keranjang apel campur-campur. Ya. Tapi kalau 5 apel yang tidak percaya, kurang percaya, takut, bimbang ini kita cabut, kita angkat, ini yang ada hanya apel percaya saja. Nah, ini yang Yesus maksudkan percaya saja. Jadi kita jangan campur dengan keraguan, dengan ketakutan, dengan kebimbangan. Ya. Jadi di sini yang kita perlu lakukan adalah mengambil benih firman Tuhan. Ya, kita perlu baca firman. Kenapa saya selalu bilang ayo baca firman Tuhan. Saya senang sekali ada satu orang pemuda yang selalu datang ke saya. Kalau dia datang ke saya, dia akan tanya begini, Pak Dolfi, firman Tuhan apa yang Pak Dolfi renungkan hari ini? Waduh, kalau saya nggak punya firman apa-apa hari itu, saya nggak merenungkan apa-apa, saya akan gelagapan jawabnya. Tapi puji Tuhan karena saya selalu punya firman, ingat pagi-pagi saya selalu renungkan firman, saya bisa ngomong ke dia, oh hari ini saya merenungkan firman ini. Ya, mungkin pertanyaan ini harus kita bisa tanya kepada diri kita masing-masing ya. Firman Tuhan apa yang kamu tabur hari ini, Dolfi? Firman Tuhan apa yang saya tabur hari ini? Tanya kepada diri kita masing-masing. Ya. Jadi dengan cara apa? Dengan cara kita membaca, mulai merenungkan, memikirkannya, mulai menggumamkannya, itu akan mulai berakar di dalam diri kita. Ya, jadi ini adalah hal yang luar biasa ya. Nah, satu kesaksian Bapak Ibu, saya pernah ketemu teman saya yang sudah lama sekali nggak ketemu. Ketemunya di mana? Ketemunya di rumah duka. Teman ini meninggal. Ya. Jadi teman saya sudah meninggal, saya dengar adiknya yang hubungin, beberapa teman yang hubungin, ya udah kita datang.
teman saya ini pelayan Tuhan dan ya ikut rajin baca firman Tuhan dan lain sebagainya ya. Nah, pada saat dia sakit, ya saya tahu dia kena gagal ginjal, dia kena diabetes karena memang kebiasaannya kurang begitu bagus. Pasti mau sarapan, mau makan siang, mau makan malam selalu minumnya soda. Jadi dia nggak pernah minum air putih. Selalu minum campur dengan soda. Nah, ya nggak heran. Tapi pada saat di akhir-akhir hidupnya, di kritisnya, adiknya ini dia seorang Kristen juga, tapi kemudian meninggalkan Tuhan. Nah, waktu dia lihat kakaknya seperti ini, dia bilang, saya akan percaya Tuhan kembali lagi kalau kakak saya ini bisa sembuh. Nah, jadi, wah, mereka berdua bersepakat, bilang, sepakat, mujizat pasti ada, mujizat pasti ada, mujizat pasti ada. Sepakat, kita sepakat, mujizat pasti ada. Terus dia tanya ke saya, kenapa kakak saya akhirnya mati? Saya waktu itu saya nggak bisa jawab, kenapa ya? Terus saya tahu, ternyata bukan firman Tuhan yang mereka quotes, yang mereka ambil, mereka tabur dalam hati mereka. Mereka ngomong, mujizat pasti ada, mujizat masih ada. Apakah itu firman? Mujizat masih ada, mujizat masih ada. Mujizat apa? Ya, jadi kita nggak bisa ngomong bahwa mujizat masih ada. Kalau dia ambil bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan saya, itu firman Tuhan. Tapi kalau dia ngomong mujizat masih ada, mujizat masih ada, ya saya nggak tahu, ada banyak hamba Tuhan bilang mujizat masih ada, tapi itu sebenarnya bukan firman Tuhan. Ya, kita sebaiknya hidup di dalam segala berkat rohani dalam kerajaan sorga. Ya, bukan mujizat. Kita tahu mujizat ada karena ada apa? Karena ada krisis. Ya, kalau ada krisis ada mujizat. Tapi lebih baik kita hidup dalam berkat. Ya, amin ya. Jadi saya sadar bahwa yang mereka renungkan selama ini bukanlah firman Tuhan. Mereka hanya berharap pada ada mujizat. Pembuat mujizatnya siapa juga nggak tahu harapannya ke siapa. Apalagi adiknya ini dia nggak percaya Yesus sama sekali. Jadi ya nggak heran. Ya setelah pulang ya saya cuma bisa kasih penghiburan kepada adiknya ini dan saya berdoa kepada dia, tapi dia benar-benar mengeraskan hati. Ya, ini saya betul-betul melihat bagaimana ketika saya menabur firman, saya bisa lihat dalam roh saya firman itu kayak mental, kayak maksudnya kayak tabur di pinggir jalan. Itu bisa langsung dimakan sama si burung-burung gitu loh. Jadi itu bisa kelihatan secara roh. Ya, kita bisa tahu kok, benar ya Bapak Ibu ya, kita bisa tahu kalau kita berhadapan dengan seseorang, ketika firman Tuhan itu mulai mengalir terus-menerus, berarti orangnya menyediakan tanah hati yang baik. Ya, firman itu masuk dalam hatinya. Tapi kalau kita kayak berhadapan kayak tembok, berarti dia sementara bangun benteng-benteng di kepalanya. Nah, firman Tuhan katakan kitalah perlu menghancurkan benteng-benteng itu. Ya, dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan juga. Oke, jadi itu sedikit kesaksian. Nah, jadi tadi saya katakan di 1 Petrus 2 ayat 24, ini salah satu contoh. Ini firman Tuhan berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Kita semua hidup untuk apa? Kebenaran. Firman-Nya adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi hidup kita adalah untuk kebenaran. Hati kita ini dikhususkan sebenarnya untuk kebenaran, untuk firman, bukan untuk apa-apa lagi, bukan untuk gosip, bukan untuk sampah-sampah. Ya, seringkali ada orang-orang yang bawa sampah ke kita. Ya, mungkin kita hanya perlu tampung sampai di pikiran kita saja, buang. Ya, kemudian kita perlu keluarkan air dari dalam hati kita, untuk supaya air ini bisa mengisi ke dalam hati orang yang lain. Ini dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan juga. Amin ya. Jadi tadi di Yosua 1 ayat 8 juga berkata bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Saya berkata kita ini tidak di zaman Taurat lagi Bapak Ibu, tetapi kalau firman Tuhan ini berlaku di zaman Yosua, ini sebenarnya sampai sekarang pun masih berlaku buat kita semua. Tetapi kita tidak perlu lagi mengquotes, oh, oleh bilur-bilur Yesus saya sembuh, oleh bilur-bilur Yesus saya sembuh. Kalau kayak begitu jadi kayak mantra ya. Ya, kita harus betul-betul mulai merenungkan. Tadi dikatakan mulai memikirkan, mulai mengimajinasikan.
Dan kita bisa mulai mengucap syukur. Apa yang kita bisa ucapkan syukur? Apakah sakit penyakitnya? Bukan. Firman Tuhan berkata bahwa mengucap syukur dalam segala hal. Kalau dalam keadaan sakit, bagaimana kita bisa mengucap syukur? Kita mengucap syukurnya untuk kesembuhan yang Tuhan sudah sediakan, bukan untuk sakit penyakitnya. Kita nggak mungkin bilang, Tuhan, terima kasih untuk sakit penyakit ini. Itu udah salah. Ya, karena Tuhan tidak pernah mengizinkan, tidak memberi sakit penyakit, kok kita bilang terima kasih, seakan-akan Dia kasih ke kita. Ya, jadi kita mengucap syukur buat kesembuhan yang sudah tersedia. Dengan cara seperti itu, ketika kita mulai merubah pikiran kita menerima betul-betul kesembuhan yang sempurna buat kita. Amin. Ya, jadi di situ dikatakan never stop reciting these things. Recite itu artinya menggumamkan, omongin gitu loh. Ya, menggumam-gumam gitu. Mungkin Bapak Ibu sementara nyetir di mobil, bawa motor, atau lagi gosok baju, lagi masak, lagi apa. Mulai tiba-tiba kita bisa mulai ingat, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wow, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak takut, aku tidak kekurangan apapun juga. Amin. Aku tidak kekurangan uang, tidak kekurangan hikmat, tidak kekurangan sukacita, tidak kekurangan damai sejahtera. Itu akan bertumbuh di dalam kita. Amin. Oke, jadi kalau kita baca di ayat ini ada penabur yang menabur benih. Yang penabur ini bisa siapa saja yang memberitahu, yang menyampaikan firman Tuhan. Yang malam hari ini saya sampaikan firman Tuhan dari tadi, itu diterima di dalam hati kita, ya, dan itu akan menghasilkan buah. Nah, bagaimana kita merenungkan firman itu? Kita renungkan siang dan malam. Ada lagunya kan? Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Tapi kemudian ada pertanyaan, yang benar. Ya, apakah kita renungkan itu siang dan malam enggak? Atau cuma siang aja, cuma pagi aja yang kita renungkan, malamnya kita sibuk dengan hal lain? Atau cuma malam kita renungkan, siangnya kita sudah sibuk dengan segala pekerjaan kita? Firman Tuhan katakan renungkanlah itu siang dan malam, ya. Dan kita tahu bahwa di Matius 4 ayat 4 berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti. Ya, hari ini ada roti. Saya tadi bilang kepada tuan rumah di sini, orang tidak hidup dari roti saja, tapi saya tetap mau rotinya loh, ya. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin, ya. Amin. Jadi kita punya firman yang luar biasa. Dan satu-satunya senjata kita yang untuk melawan iblis adalah apa? Firman. Ini sama seperti pedang yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Itu bisa menusuk sangat dalam, bisa memisahkan tulang dan sendi-sendinya, ya. Bisa tulang dan sumsum, bisa memisahkan roh dan jiwa, bisa memisahkan pertimbangan hati dan pikiran kita. Jadi kalau ada orang bilang begini ke saya, Pak Dolfi, saya nggak tahu nih Tuhan maunya saya apa gitu loh. Saya suka bingung. Berarti orang ini nggak merenungkan firman. Jadi nggak tahu jalannya kayak apa. Makanya saya tidak pernah lagi nyanyikan lagu jalan mana yang harus ku tempuh. Ada lagu itu ya dulu, ya. Ya, itu orang yang tidak merenungkan firman tidak akan tahu jalan-jalannya. Tapi kepada orang yang tahu firman, Tuhan akan menuntun. Ingat di Mazmur 23 berkata Tuhan menuntun kita di jalan yang benar, bukan ke jalan yang benar. Tuhan tidak memaksa kita untuk pergi masuk ke jalan yang benar. Kita harus membawa diri kita untuk masuk ke jalan yang benar. Nanti di jalan yang benar itu Dia akan tuntun kita. Amin. Dalam kebenarannya. Jadi kita yang harus memberikan diri kita untuk masuk dalam kebenaran, merenungkan firman, kita akan dituntun di situ. Kalau kita nggak mau masuk, ya pilihan kita. Artinya kita nggak akan pernah dituntun di dalam jalan kebenaran. Oke. Jadi Ibrani 6 ayat 18 mengatakan itu Tuhan itu tidak berbohong, ya. Firman Tuhan tidak berbohong. Kemudian Tuhan itu dan firman-Nya adalah satu. Itu di Yohanes 1 ayat 1. Yang ketiga, firman Tuhan itu di atas namanya. Ya, Mazmur 138 ayat 2, ya. Tuhan menempatkan firman Tuhan itu bahkan di atas dari namanya. Jadi itu powerful sekali.
Ketika kita menerima firman, firman itu jadi satu kehidupan buat kita ya. Yang keempat, semua janji Tuhan adalah untuk kita. Amin. Di 2 Korintus 1 ayat 20 berkata bahwa sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Nah, ada yang berkata bahwa jawaban Tuhan adalah ya, tidak, dan tunggu. Apa benar? Firman Tuhan ini bilang ya untuk setiap janji Allah. Kalau untuk kesembuhan, ya. Untuk kemakmuran, ya. Amin. Bukan tidak dan tunggu. Kalau Bapak Ibu percaya tidak dan tunggu, jadilah seperti apa yang dipercaya. Tapi saya nggak mau ngomong begitu ya. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin untuk setiap janji Tuhan ya. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Dan terakhir di Mazmur 147 ayat 15 berkata, ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firmannya berlari. Bahasa Inggrisnya versi GNB berkata begini, he gives a command to the earth and what he says is quickly done. Itu dengan cepat berhasil. Firmannya pasti dengan cepat berhasil. Nah, kitanya yang nggak sabar. Firman itu ketika kita mulai tabur, tunggu aja, sabar aja, pasti berhasil. Amin. Ya Bapak Ibu, pasti suatu saat saya akan mendengar banyak kesaksian bahwa ketika mulai betul-betul nabur firman, tunggu, ada yang mungkin perlu 1 minggu, 1 bulan, tidak apa-apa. Tapi ketika kita mulai tabur terus firman Tuhan, kita akan menjadi tamannya Tuhan. Amin. Kita akan menjadi kebun anggurnya Tuhan. Berbuah, dan buahnya anggur yang gede-gede. Ya, penuh dengan sukacita ya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.